Baiklah, pertama-tama sebenarnya saya tidak terlalu berharap video ini akan rame, tapi saya lebih berharap video ini tidak terkena dolar kuning. Baiklah, seorang lelaki tua bernama John Kramer menderita kanker otak. Jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjalani tes dan menghadiri pertemuan dengan kelompok pendukung kankernya. Berapa kali pun ia dites, hasilnya tetap sama. Ia hanya punya waktu 1 tahun lagi. Mungkin hanya beberapa bulan lagi, dokter menyarankan John untuk pensiun dari pekerjaannya. Tapi itu sama saja John disuruh untuk mati. Apa itu pensiun? Setelah meninggalkan kantor dokter, John berhenti di air mancur hanya untuk melihat seorang penjaga tengah mencuri barang dari seorang pasien yang patah tulang. Dan tiba-tiba penjaga tersebut sudah terbangun dalam keadaan terikat di kursi dengan alat aneh yang menempel di wajah dan tangannya. Sebuah suara yang berat mengatakan bahwa dia berada dalam sebuah permainan. Ternyata John adalah sang pembunuh terkenal yang dikenal sebagai Jigsaw, yang selalu menempatkan orang-orang yang melakukan sebuah dosa dan masuk dalam perangkap untuk menghukum mereka, tetapi juga untuk menguji keinginan mereka untuk tetap bertahan hidup. Lebih tepatnya, John suka main persekusi. Penjaga itu harus memutar tombol kontrol hingga 5 tingkat dalam waktu 60 detik atau selang itu akan menyedot bola matanya. Detik jam segera mulai berdetak dan penjaga itu mulai memutar tombolnya hanya untuk menemukan bahwa setiap putarannya ternyata mematahkan jari-jarinya. Rasa sakitnya tak tertahankan, tetapi pria itu harus terus berjalan, jari demi jarinya patah. Sayangnya, dia tidak tepat waktu untuk melakukan hal itu sehingga selang itu menyedot bola matanya tepat seperti yang dijanjikan oleh John. Namun adegan berubah dan terungkap bahwa John hanya membayangkan semuanya. Andai saja dia masih muda dan lincah seperti dulu, pasti itu akan terjadi. Dan penjaga itu ternyata mengembalikan lagi benda-benda itu ke tempatnya. 4 bulan kemudian, John sedang mempersiapkan surat wasiatnya di sebuah kafe. Lalu ketika dia melihat Henry, salah satu orang dari komunitas penyandang kanker, ternyata kankernya telah disembuhkan dengan pengobatan eksperimental yang menggabungkan obat baru dan prosedur rahasia yang membuat Henry memiliki bekas luka yang sangat besar. Perawatan ini tidak tersedia di Amerika Serikat karena belum disetujui oleh pemerintah dan dokter tersebut melarikan diri dari mafia farmasi yang besar. Di sana akhirnya Henry memberikan John sebuah situs web tempat dia dapat meneliti subjek tersebut. Ketika John pulang, dia melihat berbagai video tentang dokter tersebut secara online, lalu memasuki situs web yang diberikan oleh Henry dan menemukan video dari putri dokter tersebut yang bernama Cecilia. Dia di sana menjelaskan bahwa ayahnya sekarang kini tengah bersembunyi dan dia kini masih meneruskan pekerjaan ayahnya. John pun mengirim pesan dan segera mendapat telepon darinya yang menawarkan dia untuk datang ke Meksiko agar dia dapat langsung menerima perawatan. Beberapa hari kemudian, John pun tiba di Meksiko dan disambut oleh supir taksi yang bernama Diego. Lalu mengajaknya berkeliling ke lokasi wisata populer sebelum meninggalkan kota untuk mencapai daerah perdesaan. Tiba-tiba, sebuah van menghalangi jalan dan beberapa pria bertopeng bersenjata keluar untuk mengancam John sampai dia memberitahukan namanya kepada mereka. Begitu mereka yakin dia orang yang tepat, mereka memasukkannya ke dalam van dan membawanya ke fasilitas rahasia tempat dia disambut oleh ART yang bernama Gabriela.
Setelah dia menetap, John pun akhirnya bertemu dengan Cecilia yang menjelaskan bahwa Van itu hanyalah bagian dari keamanan mereka untuk tetap merahasiakan tempat ini. Lalu dia mengajaknya berkeliling dan John bertemu dengan seorang anak dari Pak Bond yang bernama Carlos. Lalu ia bertemu dengan sang ahli anestesi yang bernama Matteo dan perawat yang bernama Valentina. Dan juga pasien lain yang bernama Parker yang baru saja menyelesaikan perawatannya, dan Parker mendoakan John semoga John beruntung. Valentina mulai mengambil darah dari John dan menjalankan tes rutin lainnya. Setelah itu Cecilia dan John mendiskusikan detail perihal pengobatannya dan Cecilia bertanya-tanya apa pekerjaan John. Namun John hanya mengatakan bahwa dia hanyalah mantan insinyur dan sekarang dia menjadi psikolog yang membantu orang untuk mengatasi hambatan batin. Kemudian di waktu surup, John mendengar suara berisik dari luar dan menemukan Carlos tengah mencoba untuk memperbaiki sepedanya. Tetapi Carlos bukanlah anak STM, sehingga John pun segera membantunya, dan selama percakapan mereka, John juga belajar sedikit bahasa Spanyol dari Carlos. Otomate un café premio JV, yang artinya ngopi dulu bos. Keesokan harinya, John akhirnya menjalani operasi. Karena mereka akan mengoperasi otaknya, mereka akan melakukan sesuatu yang disebut kraniotomi terjaga, yang berarti John akan pingsan dan keluar dari kesadarannya. Tetapi sesekali John bisa kembali sadar, sehingga para dokter dapat yakin bahwa mereka tidak mengacaukan otaknya selama operasi berjalan. Di sana, John intinya setengah sadar setengah tidak. Yang bisa kita lihat bahwa John bisa sedikit memperhatikan para tukang medis itu melakukan tugasnya untuk mengangkat kanker yang bersemayam di kepalanya John. John juga melihat dengan jelas ke layar dan melihat kamera transmisi dari otaknya sendiri di mana proses pengangkatan penyakitnya. Beberapa jam kemudian, John terbangun di ruangan baru, sebuah penginapan lain yang dekat dengan rumah sakit konvensional. Kalau jika John memerlukan transfusi. Cecilia pun datang ke sana dan membenarkan bahwa operasinya berjalan sangat baik. Dan sekarang John hanya perlu minum obat khusus selama seminggu. Dan John sangat bahagia hingga dia menangis. Dan dia berjanji untuk mengirimkan pelunasan biaya operasinya besok pagi. Pada hari berikutnya, John merasa damai dan mencoba untuk menikmati hidup kembali ketika dia mendapati dirinya merancang alat jebakan baru dalam permainan jigsaw-nya. Dia merobek halaman buku catatannya itu. John benar-benar ingin pensiun menjadi jigsaw. Dia sangat bersyukur memiliki awal yang baru, sehingga dia membelikan sebuah hadiah untuk tim medis itu sebagai ucapan terima kasih. Dan karena secara teknis dia tidak diberitahu lokasi gedung yang dibuat para tim medis ketika menjalankan operasinya. Karena seperti yang kita lihat tadi, John langsung dipindah ke penginapan pasca menjalani operasinya. Sehingga dia menggunakan keahliannya dalam sebuah perhitungan jarak dan waktu. Hanya menggunakan tower yang sama yang pernah dia lihat dari gedung itu dan di titiknya yang sekarang. Semua itu cukup untuk John bisa melacak lokasi gedung rahasia yang digunakan para tim medis itu. Namun, ketika dia sampai di sana, dia terkejut menemukan pintu terbuka dan barang-barang berserakan di lantai. John melihat lebih jauh ke dalam, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dan ketika dia memasuki ruang operasi, ruangan itu juga berantakan. Di atas meja, dia menemukan sebuah DVD. Dan ketika dia menontonnya, dia menemukan rekaman video dari apa yang dia pikir adalah transmisi rekaman otaknya pada waktu operasi kemarin. John pun melepas perbannya dan melihat ke cermin untuk memastikan kecurigaannya. Dan nyatanya, dia tidak pernah dioperasi. Semua ini adalah penipuan. John marah sejadi-jadinya. Dengan begitu, John secara resmi akan mulai merencanakan balas dendamnya. Beberapa waktu kemudian, Diego sedang menurunkan penumpang terakhirnya. Lalu tiba-tiba, seseorang mengejutkannya dari belakang dan menidurkannya. Ketika dia bangun,
Dia mendapati dirinya terikat di ruang operasi tersebut yang sudah disulap oleh John menjadi medan permainannya. Di sana tangan Diego sudah dibungkus dengan selotip dan pisau bedah di ujungnya dan 2 bom diikatkan di lengannya. Dan karena ketakutan, dia segera memotong talinya dan melihat John di balik jendela. Namun, John tidak berbicara dengannya. Malah dia melemparkan sebuah alat perekam berisi sebuah suara yang menjelaskan rule aturan mainnya. John di sana tahu dan ingat bahwa Diego waktu itu berperan juga menjadi ahli bedah. Jadi, sekarang dia harus mengoperasikan dirinya sendiri. Dia harus menggunakan pisau bedah itu untuk mengeluarkan bom itu sebelum meledak. Namun sayang bahwa pisau bedah tidak cukup kuat untuk memotong kawat baja. Sehingga kulit yang menempel pada kawat tersebutlah yang harus disayat. Pada awalnya Diego cukup putus asa untuk mencoba mencari jalan keluar. Tetapi karena tidak ada cara lain, dia mulai menggunakan pisau bedah itu. Pasti sangatlah menyakitkan dan dia tidak bisa berhenti mengerang kesakitan. Tapi setelah usaha dan pendarahannya, dia pun berhasil mengeluarkan kedua bom itu dan setelah itu, John membantu Diego dengan P3K dan John memastikan dia akan baik-baik saja. Lalu, John menelepon teman detektifnya untuk membantunya melacak tim penipu lainnya. Dan beberapa hari kemudian, Valentina berada di sebuah doli cabang Meksiko dan mengajak seorang pria untuk Namun ketika mereka sampai di mobil dan ketika dia meminta uang di muka, pria itu tersinggung dan mendorongnya ke dalam mobilnya untuk membawanya dengan paksa. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, tiba-tiba sementara itu, Gabriela pergi ke klinik dokter hewan tempat di mana Matteo bekerja dan membeli obat pil koplo atau obat hewan dari Matteo karena dia adalah seorang junkie. Setelah dia pergi, Matteo mendengar suara dan ketika dia pergi untuk memeriksa, kembali ke Gabriela. Dia pergi ke bar untuk minum obat koplo itu di kamar mandi. Dan dia tiba-tiba melihat sepasang kaki misterius berkeliaran. Dia mencoba menyelinap keluar diam-diam, tapi orang misterius yang memakai topeng menyeramkan itu pun menjatuhkannya untuk menculiknya juga. Di sebuah rumah mewah, Cecilia menyiapkan tas berisi uang sambil mengatur pertemuan dengan korban berikutnya di Bolivia. Saat dia mendengar suara berisik, dia memeriksa kamera keamanannya dan melihat ada seseorang yang berada di atapnya. Orang tersebut tiba-tiba memecahkan langit-langit kaca sehingga Cecilia pun mencoba untuk kabur. Dia mencoba melarikan diri dengan mobilnya. Namun ketika dia membuka garasi, dia menemukan seseorang dengan topeng setan pesugihan yang menghalangi jalan. Dan tiba-tiba John muncul di belakangnya dan menidurkannya untuk menculiknya juga. Dan siapa di balik topeng setan pesugihan tersebut? Dia adalah Amanda, satu-satunya korban John yang selamat dari jebakannya di film Saw yang ketiga. Dan kini menjadi tangan kanan si John. Dia dulunya adalah seorang pecandu, tetapi setelah John memberinya sebuah terapi yang sangat mematikan, yaitu permainan Saw, dia mengubah hidupnya dan sekarang dia sangat berterima kasih kepada John. Beberapa jam kemudian, semua penipu itu terbangun di wahana permainannya si John dengan sebuah rantai yang menghentikan mereka untuk mencoba melarikan diri. Semua orang kebingungan. Lalu Amanda pun keluar dan mengambil jaket dan juga handphone Cecilia dan meninggalkannya di atas meja sebelum John pun ikut keluar untuk menghakimi semua orang-orang itu atas penipuan dan dosa mereka. Namun di sana Cecilia masih saja berusaha dan mencoba mengatakan bahwa mereka bukan penipu dan kasus John ini berbeda.
Namun John tidak mempercayainya karena dia sudah menyelidiki semuanya. Semua pasien Cecilia ternyata meninggal dan dia menjadi kaya karena telah menipu orang-orang yang sudah menderita. Semua orang di sana meminta maaf dan meminta ampunan kepada John. Namun John sudah terlanjur lara hati dan John siap untuk mewakili semua korban-korban mereka. Kemudian tibalah waktunya untuk permainan yang pertama dan itu adalah Valentina. Di sana kepalanya dicepit oleh tali dan kabel besar. Dia mencoba untuk menjauhkannya dari lehernya, tapi itu hanya untuk menyakiti tangannya. John pun di sana memberinya sebuah kotak berisi gergaji kawat, menjelaskan bahwa jika dia mau lepas dari jebakan, dia harus bersedia memotong satu kakinya, sehingga dia dapat mentransfer sampel sumsum tulangnya ke mesin yang akan bisa menonaktifkan gergaji di lehernya. Pada awalnya Valentina terlalu takut untuk bertindak, namun yang lain pun mendesaknya dan meyakinkan dia bahwa dia harus bertahan. Valentina pun mulai melakukan hal itu dan meskipun dia berteriak kesakitan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dan waktunya pun tersisa hanya 45 detik lagi, hingga akhirnya kakinya pun terlepas. Dan Valentina harus segera menyambungkan selang itu untuk melakukan perpindahan sampel sumsum tulangnya. Namun sayang, Valentina tidak cukup cepat dan waktunya pun habis. Dan setelah Valentina meninggal, John mengumumkan bahwa Gabriela lah yang berikutnya. Amanda merasa kasihan kepada Gabriela karena dia memahami bagaimana sebagai seorang pecandu itu, terkadang mereka itu terjebak dalam berbagai hal gitu kan. Namun John menekankan bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk bebas, sehingga Amanda perlu membiasakan diri dengan hal tersebut. Kemudian terungkap bahwa John sebenarnya ingin Amanda menjadi penerusnya setelah dia meninggal. Pada saat itu, telepon Cecilia tiba-tiba mulai berdering dan kelompok tersebut mencoba untuk mengangkatnya. Tetapi rantai mereka tidak cukup panjang untuk menunjang kesempatan mereka. Cecilia yang putus asa pun mengambil sepotong logam dan menggunakannya untuk membuka perut Valentina. Dengan cara inilah dia bisa mengeluarkan ususnya untuk digunakan sebagai tali. Rencananya pun berhasil dan dia berhasil mendekatkan meja itu. Tetapi begitu dia mengangkat teleponnya, Amanda pun muncul dan menghentikannya. Setelah itu, Amanda melihat ada seseorang di kamera keamanan ingin memasuki fasilitas tersebut. Itu adalah Parker. Dan dia membawa senjata karena dia juga merasa ditipu dan dia ingin uangnya kembali. Dia pun masuk ke dalam dan menemukan seseorang dengan topeng yang sangat menyeramkan. Tetapi ketika dia menembak, orang tersebut terjatuh karena itu hanyalah tubuh dari Valentina. Dan Amanda menggunakan gangguan itu untuk memukul dan menjatuhkannya. Ketika Parker terbangun beberapa menit kemudian, dia diikat di kursi dan Amanda mengambil senjatanya. Dia menunjukkan kepada John bahwa bekas luka yang mereka berikan ternyata palsu. Jadi, sebagai imbalannya, John menunjukkan kepadanya bahwa mereka telah menangkap para penipu itu dan menghukum mereka. Tetapi Parker menganggap mereka bertindak terlalu jauh. Dan sekarang waktunya untuk permainan berikutnya. Tapi alih-alih giliran Gabriela seperti yang diminta John, Amanda malah menyiapkan Matteo terlebih dahulu. Sambil membuatnya tidak sadarkan diri, Amanda menyuruh Gabriela untuk bersikap tenang agar dia bisa membantunya nanti. Saat Matteo bangun, dia dirantai di kursi dengan alat yang sangat aneh dan sebuah kamera. Dan keluarlah boneka paling ikonik, yaitu boneka Jigsaw. Dia muncul. Annabelle pasti ketar-ketir melihat boneka ini. Boneka itu datang dengan beberapa alat dan instruksi operasi. Dia di sana pun mendengarkan rekamannya. Dia harus memasukkan sepotong jaringan otaknya ke dalam gelas yang berisi sebuah cairan enzim yang akan melarutkan jaringan tersebut
dan membuka pintu mesin dengan kunci agar Matteo dapat membebaskan dirinya. Dan semua itu harus dilakukan hanya dalam waktu 3 menit saja. Pada awalnya Matteo menolak untuk bermain, tapi perangkat itu mengejutkannya lagi dan Cecilia mengingatkannya bahwa dia mungkin akan berakhir seperti Valentina jika tidak menuruti permainannya. Dengan begitu, Matteo pun mengambil bor dan berteriak kesakitan saat dia membelah sebuah titik di kepalanya. Lalu, dia menggunakan beberapa pinset untuk mengambil sampel otaknya dan memasukkannya ke dalam gelas cairan enzim. Sayangnya, hanya tersisa 22 detik lagi dan cairan tersebut tidak cukup cepat untuk melarutkan sampel, sehingga jebakan tersebut pun aktif dan di sana Parker yang melihat pun menganggap mereka ini benar-benar gila, tapi keduanya mengabaikannya. Lalu Amanda di sana bertanya-tanya, mungkin saja benar bahwa Cecilia bisa untuk menghubungkan mereka dengan ayahnya yang katanya benar-benar bisa menghilangkan penyakitnya si John. Tapi John ingin menyelesaikan ini agar Amanda bisa belajar dan meneruskan warisannya. Sambil menangis, di sana Amanda memeluk John. Dan John pun menyuruhnya untuk melepaskan Parker guna melihat apakah Parker akan berada di pihak mereka. Pada saat itu boneka Jigsaw kembali muncul di hadapan Gabriella. Lalu dia mengambil perekamnya dan membuangnya sebelum boneka itu dapat memutar instruksinya. Lalu John pun menggunakan pengeras suara untuk menjelaskan peraturan mainnya. Saat dia mengaktifkan mesin yang menggantungnya di langit-langit itu dengan rantai yang terhubung ke lengannya, dan sementara rantai yang kedua menghubungkan kakinya ke lantai. Dan dia harus memotong kedua organ tubuhnya yang saling terikat itu atau mesin radiasi akan membakarnya. Use the tool above you. Broken bones heal. Flesh can be worth having, like life, ever. Saat menderita panas radiasi yang tak tertahankan, Gabriella menggunakan alat yang mereka tinggalkan untuknya dan setelah beberapa pukulan menyakitkan, dia berhasil melepaskan kakinya. Tubuhnya terayun ke samping. Dia benar-benar hangus, namun masih tetap hidup. Tetapi mesin itu terus berputar dan terus membakarnya. Gabriella tidak menyerah dan selanjutnya mulai melatih lengannya untuk melakukan beberapa pukulan hingga dia akhirnya bebas dan jatuh ke lantai. John pun segera memberitahu Amanda untuk membawa Gabriella ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba Parker mengambil senjatanya dan meminta kunci rantai kepada mereka berdua. Kemudian mereka disandra oleh Parker dan Parker pun dapat bertemu kembali dengan Cecilia. Saat kebenaran terungkap bahwa sebenarnya Parker bukanlah pasien, melainkan dia telah bekerja dengan Cecilia selama ini dan mereka adalah pasangan. Setelah dia membebaskannya, Cecilia memukul Amanda dan mereka membuat John merantai dirinya sendiri ke perangkap yang dirancang untuk Cecilia. Namun di sana John masih saja menyuruh mereka untuk membawa Gabriella ke puskesmas terdekat secepat mungkin untuk dirawat karena Gabriella menang dalam permainan. Namun Cecilia justru malah menginjak lehernya untuk membunuh gadis malang tersebut. Setelah mereka merantai Amanda juga, Cecilia pun mengatakan bahwa mereka semua bukanlah temannya. Bahkan dia senang karena dia sekarang tidak perlu untuk membayar mereka. Di sana John dan Amanda mulai bermain secara psikis, memberitahu Parker bahwa mungkin saja Cecilia juga akan mengkhianatinya nanti. Tapi Parker tidak mempercayai hal itu. Lalu tiba-tiba mereka juga mendengar suara di luar, yaitu Carlos yang tengah sedang bermain bola, yang tiba-tiba memberi Cecilia ide untuk menyakiti John kembali. Dia membawa Carlos ke dalam dan menempatkan dia bersama John dalam sebuah perangkap. Di sana John kalap dan benar-benar murka. Namun John pada akhirnya harus melepaskannya saat Parker mengancam akan membunuh Carlos. Kemudian jebakan itu pun akhirnya aktif. Jadi John menggunakan bahasa Spanyol yang dipelajarinya untuk memberitahu Carlos agar tidak menarik tuasnya. Lalu mesin mulai menyiramkan darah ke wajah mereka untuk menenggelamkan mereka.
Tetapi John menarik tuasnya untuk membuat meja bersandar sehingga darah hanya jatuh ke tubuhnya dan Carlos pun aman. Namun Carlos ingin membantu temannya itu dan menarik tuasnya kembali, membawa darah kembali padanya. John pun harus melakukan upaya ekstra untuk menarik tuasnya lagi dan menahannya untuk menyelamatkan Carlos. Saat keduanya mencoba untuk bertahan hidup di dalam mesin, Parker dan Cecilia pun pergi ke ruangan untuk mengambil uang mereka. Saat mereka melihat sekeliling, Parker bertanya-tanya, sedikit tersadar jika jebakan itu ditunjukkan untuk Cecilia, lalu siapa yang seharusnya akan berada di meja bersamanya? Pada saat itu, Cecilia menemukan tas yang berisi uang mereka, dan ketika dia mulai memindahkannya, dia melihat sebuah monitor waktu dan lampu berubah warna. Dan pintu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Dan lebih peliknya lagi, tidak ada uang di dalam tas itu dan tidak ada peluru di pistol yang dibawa oleh Parker. Dan di lantai bawah, Amanda dan John dengan mudah melepaskan rantai dan menghentikan meja permainannya. Dan langsung menyelamatkan Carlos yang masih sadarkan diri. Ternyata ini sudah menjadi rencana John dan Amanda selama ini. Dan tempat fasilitas itu adalah jebakan terakhirnya. Terungkap bahwa Diego telah memberi John semua nama penipu yang terlibat. Dan Amanda berhasil menculik mereka semua. Tetapi Parker tidak bisa mereka tangkap. Sehingga mereka harus membuat rencana untuk menarik perhatiannya. Mereka sengaja meninggalkan telepon di dekat Cecilia agar dia dapat menghubunginya. Dan dia dapat melacak panggilan tersebut. Pada saat itu, sebuah rekaman mulai diputar dengan sebuah instruksi. Mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup karena gas kimia mematikan mulai memenuhi ruangan dan membakar kulit mereka. Namun hanya ada satu lubang ventilasi sehingga mereka harus bernapas secara bergiliran. Namun mereka membuktikan bahwa mereka berdua sangat egois dan mulai bertengkar satu sama lain. Dan sesuai prediksi John dan juga Amanda, Cecilia tak segan-segan untuk membunuh Parker lalu mengambil lubang itu untuk dirinya sendiri. Cecilia sekarang harus menyaksikan bagaimana John memberikan semua uangnya kepada Carlos. Dan ketiganya pun meninggalkan fasilitas dengan Cecilia yang dibiarkan terjebak di dalam sana. Beberapa hari kemudian di Amerika, Henry terbangun di sebuah ruangan dan mendapati dirinya dirantai di langit-langit. Bekas operasinya sudah tidak ada lagi karena dia juga menjadi bagian dari penipuan tersebut. Dan kini John sudah siap dengan jebakan baru untuknya. Kali ini dia dibantu oleh tangan kanannya yang bernama Hoffman yang nantinya akan bersaing dengan Amanda untuk menjadi pewaris John, sang The Jigsaw. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ending yang sangat brutal sekali. Pesan dari film ini adalah terlepas dari John sebagai sang karakter utama dari film ini ya, dan apapun dari niatnya kepada para pelaku yang mempunyai salah dan pada akhirnya dia tangkap, tetap saja saya tidak setuju. Karena ingat teman-teman, ingat ya, bukan berarti karena kalian benar kalian boleh melakukan apapun kepada orang yang salah. Akan banyak tuh ya sekarang kan yang seperti itu, biarin lah wong dia yang salah kok dan bla dan bla dan bla dan bla. Guys, ketahuilah bahwa selalu ada hukum yang berlaku, terlepas dari hukum itu adil atau tidak ya. Kita sebagai pribadi yang dewasa harus lebih bijak dalam menghadapi sesuatu. Ngomong apa sih aku bangsat. Aduh, baiklah, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.